Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Aski dengan NPM 2215061021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang ada di praktikum 5 pengkodean untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum 5. Kemudian untuk rangkaian yang pertama itu ada rangkaian encoder. Rangkaian encoder ini akan mengubah inputan bilangan desimal seperti 1, 2, 3 menjadi bilangan biner, yang mana bilangan biner ini nantinya bisa diolah dan diproses diproses oleh komputer. Nah, sekarang kita langsung ke Proteusnya. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini merupakan bilangan desimal yang nantinya akan diinputkan. Nah, kemudian nanti dari bilangan yang udah diinputkan ini, nah dia akan menampilkan di sini bilangan binernya. Misal kita inputkan di sini bilangan desimal 1, nah di sini akan muncul bilangan biner dari desimal 1. Nah, kita coba run untuk yang ini, yang masih 0 di sini. Nah, ini masih 0. Nah, kita ubah dulu semuanya menjadi 1. Jika kita run, nah di sini masih 00. Nah, kemudian di sini kita ubah dia. Ketika kita mau memasukkan desimal 1, maka di sini kita nolkan. Nah, ketika 0, nah di sini dia menjadi bilangan biner dari desimal 1, yaitu 0001. Nah, ketika kita mau jadi desimal 2, nah di sini 2, nah di sini menjadi 0010. Nah, jika kita ubah di sini, kita melakukannya secara random atau tidak berurutan dari atas dari yang terkecil, misalnya di sini. Misalnya kita di sini inputkan 8. Nah, di sini seperti ini. Nah, ketika nanti ini desimalnya, kemudian ketika kita balik lagi ke atas, ke urutan yang terkecil, maka dia tidak berubah. Nah, hal ini terjadi karena adanya memori ketika dia diinputkan dari yang terbesar. Jika kita ingin melakukannya seperti itu atau random, maka yang sebelumnya ini kita kembalikan lagi ke 1, sehingga nanti dia masih bisa berjalan. Nah, seperti ini. Kembalikan, jadi input 2. Nah, ketika kita pindahkan, ketika ini di 3 misalnya, nah di sini akan 0011 1100. Nah, di sini. Kemudian di sini kita inputkan 4. Nah, di sini akan berubah jadi 0010. Ini juga jika kita ini menginputkan 9 dari sini, 9, nah di sini 1001. Nah, ketika kita ingin merubah lagi dari atas atau terus, kita ubah menjadi 1 dulu. Nah, di sini baru kita inputkan 7. 6 di sini. Nah, 0110. Nah, di sini 8, 7, 1110. Kemudian di sini ada 8, 0001. Nah, yang terakhir 9. Nah, 1001. Oke. Kemudian akan lanjut ke rangkaian yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ke rangkaian selanjutnya yaitu decoder. Nah, jadi decoder sendiri itu ada 2. Yang pertama ini ada anoda dan selanjutnya nanti ada rangkaian katoda. Nah, decoder ini kebalikan dari rangkaian encoder. Jika encoder itu mengubah dari desimal ke biner untuk dipahami oleh atau diproses oleh komputer, nah decoder ini akan mengubah input dari biner yang tadinya dari komputer itu nanti untuk direpresentasikan itu agar kita pahami. Jadi ini dia dari biner
ke desimal seperti itu. Nah, di sini ada decoder anoda. Decoder anoda ini nah, di sini pada decoder anoda di sini akan akan disambungkan kepada power di sini. Nah, kemudian untuk decoder anoda itu jika inputnya akan aktif, ini akan aktif jika inputnya itu 0. Jadi di sini dia juga dikenal dengan active low. Nah, kemudian kita akan langsung ke Proteusnya. Nah, oke, di sini merupakan rangkaian decoder anoda. Kita coba run, di sini masih 0, 0. Nah, di sini akan menampilkan desimal 00 karena di sini merupakan biner dari 0. Nah, kemudian, nah pada ini merupakan 7 segmen. Nah, di mana dari 7 segmen ini terdapat 7 segmen. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau misalnya nanti angka kita inputkan di sini biner 1. Nah, berarti di sini nanti akan di sini akan menampilkan inputan 0 untuk segmen apa saja yang akan hidup ketika dia berangka 1. Misalnya kalau misalnya angka 1 nanti, maka dia akan hidup di segmen B dan C. Nah, kita sekarang coba untuk input biner 1. Di sini kita ubah jadi 1. Nah, ketika kita inputkan jadi 1, nah, pada anoda yang kita lihat di sini input yang 0 karena dia ini merupakan active low sehingga dia akan aktif apabila diinputkan nilai 0. Nah, di sini 0 berarti dia 7 segmen yang hidup adalah yang B dan C. Nah, ini B dan C. Nah, ketika kita inputkan dia misalnya 2, nah, di sini 3, di sini 3 berarti dia yang hidup ada di segmen A, B, C, A, B, C, A, B, C, D, dan G. Nah, di sini. Untuk yang merah ini berarti dia menandakan segmennya tidak hidup. Nah, kita ubah lagi misalnya untuk angka 9. Nah, di sini 9. Nah, di angka 9 ini dia, nah, di sini 7 segmen yang hidup. Nah, di sini ada A, B, C, F, G. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sini ada A, di sini yang biru untuk 0 itu biru, A, B, C, terus F, G. Nah, kita ubah lagi. Jika kita inputkan dia 8, di sini 0, 0, 1, 0, 8. Nah, di sini akan tampil 8 dan semua segmen akan hidup. Nah, di sini misalnya ada di A, B, C, D, E, F. Nah, di sini F, G. Nah, di sini semua 7 segmennya hidup karena angka 8 membutuhkan semua segmennya gitu kan. Nah, jadi 7 segmen ini dia akan hidup sesuai dengan biner. Di sini misalnya binernya berapa? Binernya 1. Nah, di sini nanti 7 segmennya B, C. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi untuk 2, misalnya di sini 2. Nah, di sini segmen yang hidup A, B, D, E, G. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sini A, B, D, E, G. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian decoder katoda. Sebelum lanjut ke rangkaian decoder katoda, kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari decoder anoda ini. Yang pertama ada kelebihannya. Untuk kelebihan decoder anoda itu yang pertama ada tegangan referensi yang sama. Jadi pada decoder anoda ini mempunyai pada dioda-diodanya itu memiliki tegangan referensi yang sama. Sehingga nanti dia akan memudahkan dalam pengendalian dan pengaturan tegangan pada sirkuit.
Kemudian yang kedua itu kelebihannya perlindungan dari noise. Anoda dihubungkan ke tegangan referensi positif yang stabil sehingga itu dapat membantu dalam mengurangi efek noise dan interferensi pada sirkuit. Nah, yang ketiga, penyederhanaan rangkaian. Penyederhanaan rangkaian ini resistor yang terhubung ke katoda masing-masing dioda itu dapat disatukan menjadi satu resistor bersama sehingga perancangan dari rangkaian sirkuit itu bisa menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Nah, yang pertama kekurangan dari decoder anoda ini yang pertama ada arus yang sama. Jadi, jika ada ketidakseimbangan arus dioda, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan dalam intensitas cahaya atau tampilan yang tidak seragam pada elemen displaynya. Nah, yang kedua ada tegangan terbatas. Jadi, untuk decoder anoda ini, dia memerlukan sumber tegangan yang memadai dan stabil. Jika sumbernya itu tidak stabil atau tidak memadai, maka kinerja dari dioda atau tampilan juga akan berpengaruh. Oke. Selanjutnya, itu ada rangkaian. Oke, ini merupakan rangkaian decoder katoda. Nah, ini decoder itu sama seperti sebelumnya, fungsinya untuk mengubah bilangan biner untuk direpresentasikan agar kita mengerti itu yaitu angka desimal. Nah, berbeda dari anoda, untuk katoda ini dia dihubungkan ke ground, di sini ground, dan dia akan aktif jika diinputkan input 1 sehingga dia ini dikenal dengan active high. Nah, sekarang kita langsung ke Proteus. Nah, di sini Proteusnya. Oke, di sini merupakan rangkaian decoder katoda. Ini terdiri dari akan menjadi input bilangan biner, ini nanti akan input segmennya, segmen apa aja yang ini berupa 7 segmen dan ini akan ke ground untuk katoda. Nah, di sini kita coba run untuk biner yang 0000 yaitu nanti kalau dari 00 ini merupakan yang akan menampilkan desimal 1. Nah, desimal 0. Nah, di sini kita coba run. Nah, ketika kita run, maka di 7 segmen yang ini akan ditampilkan 0. Nah, di sini bisa kita lihat untuk katoda dia akan aktif apabila inputnya 1. Nah, di sini kita lihat input satunya berarti ini satunya akan ini yang hidup di sini ada A, B, C, D, E, F dan yang G-nya ini nggak hidup karena dia menampilkan 0. Nah, di sini berbentuk 0. Nah, jadi ini ada 7 segmen yang hidup ada A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian kita coba untuk angka 1. Nah, ketika angka 1, 7 segmen yang hidup dia bagian yang segmennya yang B dan C. Nah, di sini B dan C. Ketika kita inputkan yang kedua, nah di sini yang hidup yang 1 yang A, B, D, E, G. Nah, ketika yang ketiga, nah di sini ada A, B, C, D, G. Nah, di sini bisa kita lihat dari di sini 1 nih output yang ini yang menjadi inputan di 7 segmen ini yaitu 1 angka satunya. Karena kalau katoda dia itu active high. Jadi yang kita lihat yang input 1 ini. Jadi yang ada input satunya itu ada huruf A, B, C, D sama G. Misalnya kita ubah dia ke 6, 4 di sini. Kalau 6 berarti yang ini juga kita hidupkan. Nah, di sini ada 6. Nah, 0 1 1 0. Nah, 6. Kita lihat yang aktif dia di C, D, E, F, G. Nah, di sini A, B-nya tidak aktif karena ini 0. Nah, di sini B, C, D, E, B, C, C, D, E, F, G. Oke. Nah, di sini dia yang aktif itu kita bisa lihat di angka 1 ini. Kita ubah misalnya kita coba lagi untuk angka 8. Nah, ketika angka 8 semuanya ini segmennya hidup.
Nah, untuk angka 8 dia semua segmen hidup dari A, B, C, D, E, F, G semuanya akan hidup. Hanya 9. Nah, ya 9. Nah, di sini A, di sini ada A, B, C, F, G. Nah, kalau misalnya kita coba nih 10, apa yang terjadi? Nah, ketika 10 dia yang aktif ada huruf D, E, D, E, G. Nah, ini merupakan settingan atau ya merupakan angka yang udah di apa dari sana. Nah, jadi untuk angka 10 dia akan seperti ini, dan jika kita ingin menampilkan 10 pada 7 segmen, dia harus membutuhkan dua 7 segmen untuk menampilkan angka 10. Jadi kalau misalnya kita cuma satu, nah dia akan menampilkan seperti ini, dan ini 10. Kalau kita lanjut di sini jadi 11, nah dia akan seperti ini. Nah, jadi kalau untuk 7 segmen ini akan menampilkan angka dari 1 dan sampai 9, dan untuk jika kita ingin menampilkan lebih dari itu, maka kita membutuhkan 2 7 segmen. Nah, di sini kita sebutkan ini 4, kita inputkan 7. Nah, di sini 7. Oke, di sini yang aktif berarti kita lihat yang 1 di sini berarti ada A, B, C. Oke, dan kita lanjut ke materi kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan decoder katode. Yang pertama, ada penyederhanaan pengendalian. Jadi dalam common katoda di sini hanya diperlukan satu sumber tegangan rendah untuk mengendalikan beberapa komponen dengan katoda yang terhubung bersama. Yang kedua ada keamanan, karena dia menggunakan tegangan rendah digunakan dalam pada katodanya, jadi dia menjadi lebih aman daripada tegangan tinggi yang terkait dengan anoda. Nah, kemudian ada kompatibilitas. Dalam sistem digital, common katoda sering digunakan pada 7 segmen display karena lebih kompatibel dengan logika negatif. Nah, kemudian ada kekurangan. Yang pertama ada kompleksitas pemrograman, yaitu penggunaan common katoda dapat membutuhkan kompleksitas tambahan dalam pemrograman microcontroller untuk mengendalikan dan menampilkan informasi seperti pada 7 segmen display. Kemudian yang kedua ada penggunaan pin tambahan. Setiap komponen membutuhkan pin kontrol terpisah yang dapat membutuhkan lebih banyak pin pada microcontroller. Hal ini dapat menjadi keterbatasan dalam hal jumlah pin yang tersedia pada microcontroller atau perangkat sejenisnya. Oke, selanjutnya itu ada penerapan encoder dan decoder. Yang pertama ada komunikasi telekomunikasi. Jadi encoder dan decoder ini digunakan untuk mengonversi data menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi yang kemudian mengembalikan data tersebut ke bentuk semula di penerimanya. Kemudian ada pengolahan sinyal digital. Encoder dan decoder itu digunakan dalam pengolahan sinyal digital seperti dalam pemrosesan audio dan video. Nah, kemudian yang kode QR yang sering kita jumpai, yaitu encoder QR digunakan untuk mengubah data seperti URL menjadi kode QR yang dapat dibaca oleh perangkat pemindai QR. Lalu, perangkat pemindai QR itu akan menggunakan decoder untuk menguraikan kode QR dan mendapatkan kembali datanya. Nah, selanjutnya ada sistem keamanan. Encoder dan decoder ini juga digunakan dalam sistem keamanan seperti enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu seperti ada timer di lampu lalu lintas, kemudian ada kalkulator, lalu ada jam digital dan ada remote TV. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.